Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Soleh dan soleha Ustazah? Ustazah berharap kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, masih ditemani Ustazah Yayu Aprianti. Kita hari ini belajar di tema 5 buku 2E pengalamanku. Di subtema 4 pembelajaran 1 pengalamanku di tempat wisata. Kompetensi dasar ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Mata pelajaran SBDP KD 3.4, mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Mata pelajaran matematika KD 3.3, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, Ustazah berharap kalian dapat menggali isi teks bacaan melalui menjawab pertanyaan, mampu menyanyikan lagu dan mendeklamasikan syairnya, mampu menuliskan sebuah puisi tentang buah yang kalian sukai dan membacakannya di depan kelas, mampu memahami cara membuat pot dari botol bekas, memahami penjelasan cara menambah tinggi 2 benda. Dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam hadis tolong dan menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Yang artinya Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis riwayat Muslim. Perhatikan buku kalian di halaman 131. Berwisata di kebun teh. Ino, Arin, ayah dan ibu berwisata ke kebun teh di Ciwidey, Bandung. Mereka berangkat dengan mengendarai mobil. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi-nyanyi riang. Akhirnya mereka sampai di kebun teh. Setelah mobil diparkir ayah, Ino dan Arin turun dari mobil. Ino dan Arin lalu berlari menuju kebun teh. Kebun teh terletak di daerah pegunungan. Kebun teh terhampar luas seperti permadani. Udara di kebun teh terasa sangat sejuk. Ino dan Arin senang berwisata ke kebun binatang. Dari teks tersebut kita bisa menjawab pertanyaan yang jawabannya terdapat di teks tersebut di halaman 132. Yang pertama, soal pertama, siapakah yang berwisata di kebun teh? Ino, Ari, ayah dan ibu. Di manakah kebun teh berada? Di Ciwidey, Bandung. Pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima, kalian kerjakan di rumah untuk latihan di rumah. Bisa dibantu dengan ayah, bunda, atau kakak. Ino melihat tanaman stroberi. Tanaman stroberi ditanam pada pipa-pipa. Tanaman stroberi ditanam tidak pada tanah. Sebagai penggantinya, tanaman stroberi ditanam pada pasir dan kerikil.
Contoh puisi stroberi. Bisa kalian lihat bukunya di halaman 133. Ustazah contohkan, Ustazah membuat puisi tentang stroberi. Stroberi, warnamu merah merona, kulitmu ada bintik-bintik hitam yang indah, bentukmu seperti hati, rasamu asam namun banyak yang menyukaimu, hargamu sangat mahal. Dari contoh yang Ustazah sampaikan tadi, bacakan tadi, bisa kalian buat contoh sendiri di rumah ya nak. Perhatikan di halaman 137. Kita akan menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung. Pasti kalian sudah hafal ya nak lagu tersebut, karena itu sudah familiar bagi kita. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bisa kalian praktekkan di rumah menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung. Selanjutnya, kalian bisa buka bukunya pada halaman 134. Cara membuat pot dari botol minuman bekas. Bahannya, botol air minum kemasan, gunting, busa, dan kapas. Cara membuatnya. Yang pertama, gunting botol menjadi 2 bagian. Perhatikan batas potongan botol. Yang kedua, gunting potongan botol bagian bawah agar sesuai dengan potongan botol bagian atas. 3. Lepas tutup botol pada potongan botol bagian atas. 4. Sumbat leher botol dengan busa. Pastikan busa tidak mudah lepas namun dapat menyerap isi bagian atas busa dengan kapas. 5. Isi potongan botol bagian bawah dengan air. 6. Letakkan bagian atas botol pada bagian bawah botol secara terbalik. Biarkan bagian tutup botol terendam air. Ketujuh, tanam bibit tanaman pada bagian atas botol. Bisa kalian lihat pada gambarnya di buku halaman 134. Selanjutnya, kita lihat Pak Tani sedang menanam buah stroberi. Contoh soalnya, untuk melihat perkembangan stroberi, Pak Asep, penjaga kebun stroberi, mengukur tinggi batang stroberi. Tanaman stroberi pertama memiliki tinggi 50 cm. Tanaman stroberi kedua memiliki tinggi 50 cm. Berapa meter tinggi kedua tanaman tersebut? Jawabannya, tinggi tanaman pertama ditambah tanaman kedua, tinggi pohon sama dengan 50 cm ditambah 50 cm sama dengan 100 cm. Jadi, tinggi kedua pohon adalah 100 cm atau 1 meter. Kalian lihat di buku kalian halaman 136. Kalian coba kerjakan soal berikut. Saya contohkan soal yang pertama. Petani stroberi akan memasang pagar bambu di kebunnya. Ia membutuhkan 3 batang bambu untuk membuat pagar. Bila sebatang bambu memiliki panjang 300 cm, berapa panjang bambu yang ia butuhkan? Nyatakan panjang bambu dalam satuan meter. Jawabannya, panjang bambu pertama ditambah panjang bambu kedua ditambah panjang bambu ketiga. Karena bambunya ada 3 ya nak. Bambu pertama panjangnya 300 meter, bambu kedua 300 meter, bambu ketiga 300 meter. 300 cm ditambah 300 cm ditambah 300 cm sama dengan 900 cm. Jadi panjang ketiga bambu adalah 900 cm atau 9 meter. Pertanyaan kedua.
Petani sayur membuat gundukan tempat bercocok tanam. Ia mencangkul kebun untuk membuat 2 gundukan tanah. Bila setiap gundukan memiliki panjang 250 cm, berapa panjang gundukan yang telah dibuat? Jawabannya, gundukan yang telah dibuat, panjang gundukan pertama ditambah panjang gundukan kedua. Panjang gundukan sama dengan 250 cm ditambah 250 cm sama dengan 500 cm. Jadi panjang kedua gundukan tanah adalah 500 cm atau 5 meter. Bisa kalian buka di halaman 136. Anak-anak ustazah yang hebat-hebat, kesimpulan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, menjawab pertanyaan dalam teks bacaan. Yang kedua, membuat puisi tentang buah yang kita sukai. Yang ketiga, membuat pot dari botol minuman bekas. Yang keempat, soal cerita tentang penjumlahan panjang benda. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, ustazah ada satu pertanyaan. Nanti kalian jawab di komen YouTube. Pertanyaannya, Pak Andi akan memasang kabel listrik di rumah. Panjang kabel yang akan dipasang berbeda-beda. Panjang kabel-kabel itu adalah 100 cm, 200 cm, 300 cm. Berapa meter panjang seluruh kabel yang akan dipasang Pak Andi? Kalian jawab pertanyaan ustazah di kolom komentar. Jangan lupa dikasih nama. Misalkan Yayu kelas 2B. Oke anak-anak ustazah? Anak ustazah yang hebat-hebat, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dari ustazah hari ini. Ayah dan bunda terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih selalu mendampingi Ananda saat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Semoga Ananda bisa memahami materi yang ustazah sampaikan hari ini. Pesan ustazah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan jika terpaksa keluar rumah, memakai masker, rajin sholat 5 waktu, dan membantu orang tua di rumah. Cukup sekian. Bila hari ini ustazah ada salah kata dalam menyampaikan materi pembelajaran tema 2E, ustazah Yayu mohon maaf. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ustazah yang soleh dan soleha. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.